Halo Sobat Analis, ketemu lagi di analisis volumetris Makbo. Nah, kalian pasti udah tonton video permanganatometri part 1 kan ya? Yuk kita lanjutin tonton video permanganatometri part kedua yang akan bahas tentang permanganatometri lebih dalam. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi permanganatometri. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar dan review kembali tentang pengertian-pengertian redoks. Yo, siapa yang sudah buka buku kimia dasarnya? Oke, sambil dibuka buku kimia dasarnya, kita bahas lebih lanjut mengenai redoks dan juga metode permanganatometri. Yuk, kita simak. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai penyetaraan reaksi redoks. Ada yang bertanya nih, ada berapa cara sih untuk menyetarakan reaksi redoks? Nah, kalau yang udah buka buku kimia dasarnya, bener nggak sih ada dua cara? Yuk, sambil dicek kembali. Ternyata memang ada dua cara untuk mengetahui atau untuk bisa menyetarakan reaksi redoks. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan PBO atau penyetaraan bilangan oksidasi. Nah, cara yang kedua adalah dengan setengah reaksi. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke apa sih PBO dan juga setengah reaksi, saya ingin mengingatkan kembali tentang penentuan biloks pada suatu unsur. Jadi nanti kalian sambil mengingat-ingat kembali gimana sih cara menghitung biloks dari unsur-unsur reaksi kimia atau senyawa kimia gitu ya. Nah, jadi di sini ketika kalian punya atom hidrogen, biasanya biloksnya adalah +1. Kalau misalkan punya oksigen, biasanya adalah -2. Nanti kalian ingat-ingat kembali ya. Kecuali pada senyawa tertentu seperti peroksida ataupun hidrida. Kalian harus tahu kalau dalam peroksida dan juga hidrida berapa sih biloks dari atom H dan juga oksigennya. Kemudian yang kedua, biloks dari ion unsur tunggal itu sama dengan muatan ionnya. Nah, contohnya ketika saya punya Mn2+, maka biloks dari si Mn adalah +2. Kemudian yang ketiga, adanya unsur bebas seperti AU atau O2. Nah, berarti biloksnya adalah 0 atau netral. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa itu adalah 0 atau netral. Sedangkan ketika dia dalam bentuk ion, maka sama dengan muatan ionnya. Contohnya ketika kamu punya SO4 2-, maka dalam ion tersebut muatannya adalah -2. Begitu juga seterusnya. Nah, ini ingat-ingat kembali aturan menentukan suatu biloks dalam unsur-unsur kimia. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan dengan penyetaraan reaksi yang pertama menggunakan cara PBO. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang cara-cara ataupun aturannya, ataupun juga urutannya. Tapi kalau kalian nanti punya cara yang lain, silahkan. Yang penting nanti pada saat kita menyetarakan reaksi redoksnya, hasilnya bisa sama, gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya beberapa cara atau beberapa step-stepnya. Nah, step-step yang pertama, ketika menggunakan cara PBO, kita harus setarakan unsur yang berubah biloksnya. Tanda garis 3 ini artinya disetarakan ya, bukan dititar. Oke. Nah, jadi kamu harus tahu dulu mana unsur yang berubah biloksnya, kemudian disetarakan unsurnya. Yang kedua, ada hitung perubahan biloksnya. Nah, di sini bisa untuk menyesuaikan koefisien dari unsurnya. Kemudian yang ketiga, setarakan perubahan biloks reduksi dan juga oksidasinya dengan mengalihkan faktor X.
Nah, faktor X itu apa? Nanti kita terapkan pada contohnya ya. Berikutnya yang keempat, setarakan muatan ion dengan penambahan H+ kalau dalam suasana asam dengan OH- kalau suasananya basah. Nah, kemudian yang kelima, ditambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah atom hidrogennya. Nah, ada sedikit catatan, kalau nanti kalian ketemu dalam suasana basah, ini ada jalan pintasnya nih. Setiap kelebihan oksigen, jadi kita carinya bukan yang dia kekurangan oksigen, tapi kita cari yang kelebihan oksigen, nanti ditambahkan dengan H2O. Kalau kelebihan satu atom oksigen, berarti tambahkan dengan 1 H2O untuk sisi yang kelebihan tadi, sedangkan sisi yang berlawanan kita tambahkan dengan 2 kali lipat penambahan H2O. Kalau tadi H2O-nya 1, berarti hidroksidanya kita tambahkan 2, begitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba, bener nggak sih cara singkatnya ini, atau bisa berhasil atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah step-step untuk menyetarakan dengan cara PBO. Nah, yang berikutnya ini adalah step-step untuk cara setengah reaksi. Memang sedikit panjang, tapi kalian bisa nanti bandingkan mana sih yang lebih mudah antara setengah reaksi dan juga PBO. Cara yang pertama, pisahkan reaksi reduksi dan juga oksidasinya. Berarti agar bisa memisahkan antara reduksi dan juga oksidasi, tentunya kamu juga harus tahu berapakah biloks yang berubah dari unsur-unsur tersebut. Nah, yang kedua, setarakan unsur-unsur yang berubah biloksnya, sama seperti tadi ya. Yang ketiga, setarakan jumlah oksigen dengan penambahan H2O. Yang keempat, setarakan jumlah H dengan penambahan H+ kalau dia asam, OH- kalau dia dalam suasana basah. Nah, catatannya sama seperti tadi, kalau ada sisi yang kelebihan oksigen, silahkan ditambahkan dengan H2O, sisi yang lainnya kita tambahkan dengan 2 OH- atau 2 kali lipat penambahan H2O. Yang kelima, setarakan muatan ion dengan penambahan elektron. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Kalau kalian menggunakan cara PBO, tidak akan ada penambahan elektron. Jadi tidak mungkin ada muncul elektron di sana. Tetapi ketika kalian menggunakan setengah reaksi, pasti akan ada muncul elektron. Nah, tapi elektron nanti juga bisa dihilangkan ketika sudah setara. Nah, yang terakhir, satukan reduksi dan oksidasinya dengan mengalihkan faktor X. Nah, biar kalian tambah paham lagi, yuk kita coba terapkan pada contoh berikut ini. Nah, setarakan dengan 2 cara, MnO4- ditambah dengan C2O42- menjadi Mn2+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, ini silahkan kalian buka lagi handout-nya. Di dalam handout juga sudah tertulis langkah-langkah atau step-step PBO dan juga untuk setengah reaksinya. Dan kalian bisa tuliskan juga jawaban betulnya untuk penyetaraan reaksi ini seperti apa. Ini kita contohkan yang paling mudah pada proses standarisasi kalium permanganat dengan BBP asam oksalat. Nah, mari kita coba bersama-sama. Nah, kita terapkan pada contoh berikut ya. Untuk cara PBO, MnO4- ditambah dengan C2O42- menjadi Mn2+ plus CO2. Nah, kita pakai step pertama. Langkah pertama adalah setarakan unsur yang berubah biloksnya. Nah, berarti kita harus tahu dulu kira-kira unsur yang berubah biloksnya ini unsur mana saja. Ketika kita punya MnO4- gitu ya. Nah, antara Mn dan O4 kira-kira yang berubah biloksnya yang mana nih? Mn kan oksigen -2 dikali 4 -8 negatif 1, berarti Mn-nya positif 7. Oke. Kemudian antara C dan O, oksigen -2 dikali 2. Kemudian
positif sama dengan min 2, berarti C-nya adalah plus 3. Nanti kalian bisa cek kembali cara mencari biloxnya seperti apa. Nah, kemudian di sini Mn2+, berarti di sini plus 2 sama seperti tadi. Nah, C dan oksigen di sini berarti C-nya adalah positif. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kalian bisa lihat unsur-unsur yang berubah biloxnya adalah unsur Mn dan juga T atau karbon. Nah, kalau sudah tahu siapa yang berubah biloxnya, jangan lupa disetarakan jumlah atomnya yang berubah ya. Kalau sebelah kiri Mn-nya ada 1, sebelah kanan ada 1, berarti sudah setara. Kemudian kita lihat karbonnya, atom karbon sebelah kiri ada 2, sebelah kanan hanya ada 1. Berarti kita harus setarakan jumlahnya dengan menambahkan koefisien di depannya. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan angka 2 ya. Kemudian, setelah setara unsur yang berubah biloxnya, kita lanjut step berikutnya, hitung perubahan biloxnya. Dari Mn7+ plus 7 berubah menjadi Mn plus 2, berarti perubahan biloxnya adalah 5. Nah, sedangkan di sini agar kalian mudah menghitung untuk karbonnya, kita langsung hitung untuk 2 atom karbon ya. Jadi C2 yang kita hitung. Ada 2 atom karbon dan perubahan biloxnya adalah plus 3. Berarti di sini plus 6. Di sini 2 atom karbon untuk 4 adalah plus 8. Jadi perubahan biloxnya atau kenaikannya adalah plus 2. Atau perubahannya adalah 2 bilangan oksidasi ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian setarakan PbO dengan mengalihkan faktor X. Nah, di manakah faktor X-nya? Faktor X-nya adalah angka 5 dan angka 2 ini. Kita cari FPB-nya ya. Nah, kira-kira kalau 5 sama 2, yang paling dekat bisa jadi berapa gitu ya. Nah, paling gampang ya udah, kita kalikan 5 dengan 2, kemudian 2 dengan 5. Nah, angka atau faktor X ini yang akan menjadi koefisien dari masing-masing senyawanya nanti. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut step berikutnya. Setarakan muatannya. Nah, kita harus tulis dulu. Plus dengan koefisiennya. Berarti kita tulis. Nah, jadi setelah kita tuliskan kembali, maka akan menjadi 2 MnO4- ditambah dengan 5 C2O42- menjadi 2 Mn2+ ditambah dengan 10. Ingat, karena di sini sudah ada 2 dikali 5 jadi 10 CO2. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita hitung muatan ionnya. Sebelah kiri ada min 2 ditambah dengan min 10 jadi min 12. Sebelah kanan ada plus 4. Ingat, ini adalah cara PbO, jadi tidak akan muncul elektron di sini. Kita setarakan muatan ionnya dengan penambahan H+ kalau dalam suasana asam. Nah, H+ berarti bermuatan positif, maka manakah sisi yang butuh H+? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, kita hitung ya. Jadi ada min 12 dan plus 4. Berarti agar setara, muatannya sama-sama positif, berarti kita harus menambahkan di sini plus berapa? 16H+. Saya tulis ya di sini ya. 16H+. Kenapa 16? Agar setara menjadi plus 4. Jadi sebelah kiri min 12 ditambah 16H+, maka sama dengan plus 4. Sebelah kanan juga sama-sama plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian step terakhir adalah penambahan H2O untuk menyetarakan atom H-nya. Karena atom H-nya ada 16, berarti sebelah kanan kita butuh berapa H2O? Ya, betul. Berarti kita tinggal tambahkan 8 H2O. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, mari kita cek bersama-sama. Sebelah kiri Mn-nya ada 2,
sebelah kanan juga ada 2. Sebelah kiri oksigennya ada 8 ditambah 20 jadi 28. Sebelah kanan 10 dikali 2, 20 ditambah 8 juga 28. Nah, kemudian sebelah kiri atom C-nya berjumlah 10, sebelah kanan juga 10. Nah, kemudian ada hidrogennya di sebelah kiri ada 16, sebelah kanan juga ada 16. Nah, artinya dengan cara PBO reaksi ini sudah correct. Betul. Gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu setengah reaksi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara setengah reaksi. Step pertama, kita harus pisahkan dulu antara reduksi dan oksidasinya. Nah, karena tadi di cara yang pertama PBO kita sudah menghitung biloxnya dan manakah yang turun dan juga naik, maka sekarang kita tinggal pisahkan saja. MnO4- berubah menjadi Mn2+, dan ada C2O42- berubah menjadi CO2. Nah, kemudian kita setarakan masing-masingnya dulu. Kita setarakan untuk yang MnO4- terlebih dahulu. Dengan langkah yang kedua, yaitu setarakan unsur yang berubah biloxnya. Nah, unsur yang berubah biloxnya tadi untuk Mn dan MnO4- dan Mn2+, berarti Mn-nya sebelah kiri sudah ada 1, sebelah kanan sudah ada 1, berarti sudah setara. Kita lanjutkan step berikutnya, setarakan jumlah oksigennya dengan penambahan H2O. Berarti di sini kita hitung ada berapa atom oksigen? Ada 4, betul. Berarti sebelah kanan perlu kita tambahkan dengan berapa H2O? Ya, betul. Ada 4 H2O. Nah, step berikutnya, kita setarakan jumlah atom hidrogennya dengan ditambah H+, kalau dia dalam suasana asam. Kalau dalam suasana basa, kita tambahkan dengan OH-. Nah, karena ini asam, berarti kita tinggal hitung berapa atom H-nya. H-nya adalah 8, berarti kita tambahkan dengan 8 H+ di sisi sebelah kiri. 8. Nah, yang berikutnya, setarakan muatan ionnya dengan penambahan elektron. Nah, di setengah reaksi ini baru kita tambahkan dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi kita harus hati-hati pada saat menghitung muatan ionnya. Sebelah kiri -1 ditambah dengan +8, maka hasilnya adalah +7. Di sebelah kanan ada +2. Jadi manakah yang butuh elektron? Ya, biar setara, kita tambahkan elektron sebelah kiri sebanyak 5 elektron. Nah, kenapa 5? Jadi +7 ditambah 5 elektron akan menjadi +2, biar sama muatannya dengan sebelah kanan, yaitu +2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk setengah reaksi MnO4- berubah menjadi Mn2+. Sudah correct, sudah betul, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kita terapkan cara yang sama untuk menyetarakan C2O42- menjadi CO2. Nah, kita mulai lagi dari setarakan unsur yang berubah biloxnya. Karena tadi yang berubah adalah karbonnya, karbon di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan baru ada 1. Berarti kita tambahkan koefisiennya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjut step berikutnya. Setarakan jumlah oksigennya dengan penambahan H2O. Nah, kita lihat sebelah kiri oksigennya ada 4, sebelah kanan juga sudah ada 4. Nah, kalau sudah sama seperti ini, perlukah kita tambahkan H2O? Tidak perlu, begitu ya, jadi nggak usah mengada-ngada. Nah, yang berikutnya, lanjut step berikutnya adalah setarakan jumlah H-nya atau hidrogennya dengan penambahan H+, kalau asam, atau ditambahkan dengan OH- ketika dia basah. Nah, kalian bisa lihat dalam reaksinya, adakah hidrogen di sana? Nah, kalau tidak ada, ya sudah, jangan diada-ada, begitu ya. Jadi kita tidak usah capek-capek, cukup dibiarkan saja itu reaksinya ya. Nah, kita lanjut saja ke step yang berikutnya. Setarakan muatan ion dengan penambahan elektron. Nah, baru karena di sini ada muatannya, kita lanjutkan ke step berikutnya.
Sebelah kiri muatannya ada min 2, sedangkan di sebelah kanan muatannya ada atau netral. Nah, oleh karena itu berarti yang butuh elektron sebelah kiri atau sebelah kanan, ingat elektron muatannya negatif, berarti kita tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, reaksi C2O4 2- menjadi CO2 sudah setara. Nah, kalau masing-masingnya sudah setara, kita lanjutkan step terakhir untuk penyetaraan reaksi redoksnya. Kita kalikan dengan faktor X. Nah, faktor X itu yang mana? Ya ini, elektron yang terlibatnya. Mn menghasilkan 5 elektron, yang C2O4 menghasilkan 2 elektron. Maka kita kalikan yang atas dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 5. Nah, hasilnya akan menjadi seperti apa? Kita tinggal tulis seperti ini. Tinggal kita coret saja sebelah kiri dan sebelah kanan ada elektron, berarti elektronnya bisa kita buang. Nah, kemudian mari kita cek bersama-sama. Apakah sudah betul reaksinya seperti ini? Sebelah kiri ada 2 Mn, sebelah kanan ada 2 Mn. Sebelah kiri ada 8 oksigen ditambah 20, berarti 28 oksigen. Sebelah kanan ada 28 juga. Sebelah kiri ada 16 H+, sebelah kanan juga ada 16 H+. Sebelah kiri ada 10 atom C, sebelah kanan juga ada 10. Nah, berarti reaksi berikut ini, oh ya, satu lagi muatannya, lupa. Min 2 ditambah dengan plus 16 ditambah dengan min 10. Nah, berarti ini muatannya adalah plus 4. Nah, sebelah kanan ada plus 4 juga. Nah, berarti karena semuanya sudah setara, baik muatannya maupun unsur-unsurnya, maka kita nyatakan reaksi ini juga sudah correct, gitu ya, sudah betul. Nah, kalau kalian pengen yakinkan lagi jawaban kalian ini benar atau tidak, silahkan dicocokkan juga dengan cara yang pertama, cara yang PBO tadi. Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi redoks ini, saya tidak akan menuntut kalian untuk bisa dua-duanya begitu ya. Nah, silahkan mana yang menurut kalian paling mudah dan kalian paling pahami, silahkan dipakai begitu ya. Kalau misalkan nanti ada soal pun, biasanya up to you, kamu mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Tapi kalau kamu bisa dua-duanya, itu sangat bagus sekali, gitu ya. Karena apa? Ketika kalian buntu dengan cara yang pertama, kalian bisa coba pakai cara yang kedua. Walaupun sebenarnya cara setengah reaksi ini menurut kita semua ini caranya lebih panjang, tapi kadang dia lebih teliti. Gitu ya? Oke. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, kalau sudah sedikit pemanasan dengan penyetaraan reaksi redoks untuk soal ini, nanti kita coba pemanasan lagi untuk soal-soal yang lainnya ya. Oke. Berikutnya, nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang larutan kalium permanganat untuk metode permanganatometri, karena ini merupakan reaksi utamanya begitu ya. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri larutan kalium permanganat itu? Dari yang pertama, dia adalah merupakan oksidator kuat. Nah, dari mana kalian bisa tahu dia adalah oksidator kuat? Silahkan dibuka lagi tabel potensial reduksinya. Berapa sih nilai enol selnya? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia mudah rusak oleh cahaya. Kalian bisa lihat bagaimana pada saat penanganannya di laboratorium ketika mengambil larutan kalium permanganat, dan buret seperti apa yang harus dipilih pada saat kalian melakukan metode permanganatometri. Nah, apa sih yang terjadi ketika kalium permanganat ini dia rusak atau terkena cahaya? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga karena pernah dijelaskan ya. Nah, yang ketiga, penitarannya umumnya berjalan lambat. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia reaksinya berjalan lambat? Salah satu cirinya pada saat kalian pertama kali menitar,
antara kalium permanganat dengan sampel, biasanya warna merah muda dari si kalium permanganatnya sukar hilang gitu ya. Jadi kita harus butuh goyangan yang kuat pada saat menitarnya agar dia bereaksi homogen gitu ya. Nah, salah satu cara agar dia mempercepat reaksi biasanya kita lakukan pemanasan gitu ya. Nah, pemanasannya juga tidak boleh sembarangan karena apa? Kalau dia tanpa pemanasan lambat, kalau pemanasannya berlebih, maka apa yang akan terjadi? Nah, bisa ditulis juga di kolom komentar ya. Nah, tapi ketika nanti sudah terbentuk Mn2+ dalam penitarannya, semakin lama akan semakin banyak Mn2+-nya. Nah, si Mn2+ ini bisa juga sebagai katalisator atau dia sebagai auto katalis. Jadi akan mempercepat reaksi itu sendiri, gitu ya. Nah, selain itu, si kalium permanganat ini yang berubah menjadi Mn2+, dia digunakan sebagai autoindikator atau dia dapat memberikan perubahan warna tanpa ditambahkan zat yang lain. Nah, yang berikutnya, ingat-ingat bahwa kalium permanganat ini dalam suasana netral atau dengan H2O dia dapat membentuk MnO2. MnO2 ini berupa endapan yang berwarna coklat. Nah, di sini reaksinya belum setara. Silahkan kalian coba untuk mereaksikan reaksi ini atau disetarakan reaksi ini. Boleh pakai cara PBO atau setengah reaksi. Silahkan boleh dituliskan di dalam handout ya. Atau mungkin mau ditulis di kolom komentar reaksi yang setaranya, silahkan. Nah, yang berikutnya, MnO2 ini berwarna kecoklatan dan biasanya sering menempel di peralatan gelas. Nanti saya akan contohkan video berikut ini. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan bekas MnO2 di dalam Erlenmeyer atau mungkin di dalam nanti buret begitu ya. Kalau di dalam Erlenmeyer, langkah yang paling mudah adalah dengan membilasnya menggunakan HCl gitu ya. Kemudian sedikit dipanaskan. Nah, lalu kita goyangkan sampai si MnO2-nya ini larut. Nah, karena MnO2 di sini kenapa bisa bereaksi dengan HCl? Karena MnO2 bersifat, nah, tulis di dalam komentar ya. Nah, yang berikutnya, pada saat pembuatannya, karena kan kalium permanganat ini kalian harus membuat begitu ya. Nah, dibuatnya dari padatan. Nah, biasanya pada saat membuat itu kita harus menunggu si kalium permanganat tadi agar terpisah antara endapan dan juga larutannya. Sama seperti membuat NaOH ya. Nah, jadi ada endapan dan juga larutannya. Nah, biasanya endapan tadi adalah terbentuknya MnO2. Nah, agar terpisah antara larutan dan juga si endapannya, kita harus lakukan penyaringan. Nah, kalau mau menyaring kalium permanganat dan juga memisahkannya dengan MnO2, kira-kira alat saring apa sih yang tepat gitu ya? Apakah kita bisa menggunakan kertas saring? Nah, kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih penentuan normalitas kalium permanganat? Nah, ini kalian juga sudah tahu di lab volumetri, bahan baku primer yang digunakan dalam metode permanganatometri ini adalah asam oksalat. Nah, kira-kira ada nggak sih bahan baku primer yang lain yang bisa menentukan normalitas kalium permanganat? Silahkan kalian buka lagi di modul teori, ada di sana, dan silahkan juga ditulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian rumus mencari normalitas dari si kalium permanganatnya sendiri sama seperti rumus normalitas biasanya. Jadi miligram BBP dibagi dengan volume penitar dikali BSD BBP dikali dengan volume pengenceran. Nah, kalian nanti untuk cara-caranya juga sudah ada step-stepnya di lab volumetri. Mungkin kalian tinggal lihat apa saja sih catatan pentingnya pada saat penetapan ini. Tentunya harus dilapisi koran si kalium permanganatnya, buretnya harus dipilih yang buret coklat begitu ya. Kemudian pada saat pemanasan hati-hati jangan sampai dia mendidih begitu ya. Dan penitaran dilakukan dalam posisi panas.
Yang berikutnya, nah kita sudah masuk ke penetapan-penetapan yang ada di lab volumetri. Kita lihat dari penetapan yang pertama, kadar Fe2 dalam garam fero. Nah, kalian nanti bisa sebutkan garam fero yang kalian gunakan kemarin apa? Apakah garam tunjung? Ataukah garam mor? Nah, silahkan tulis juga rumus senyawanya garam tunjung ataupun garam mor, boleh di komentar ya. Nah, kemudian saya hanya akan jelaskan di sini catatan-catatan pentingnya. Untuk reaksinya, kalian bisa coba setarakan dengan cara PBO atau setengah reaksi, gitu ya. Nah, jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang reaksinya, tapi reaksi ini paling penting. Jadi kalian harus tahu reaksi antara kalium permanganat dengan Fe2 itu seperti apa. Jadi buka lagi di lapsusnya ya. Catatan penting yang pertama, Fe2 ini bersifat reduktor, gitu ya. Nah, tentu saja karena kita akan melakukan penitaran dengan kalium permanganat yang bersifat oksidator. Nah, kemudian pada saat pelarutan di dalam labu ukur harus ditambahkan pengasam. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, coba dijawab juga di kolom komentar ya. Selanjutnya, mengapa harus menggunakan air bebas oksigen? Nah, catatannya di sini harus digunakan air bebas oksigen. Mengapa? Nah, kalian bisa kaitkan dengan menghitung enol cell redox-nya. Kalau minggu lalu kalian sudah jago menghitung enol cell redox, silahkan dihitung juga enol cell redox antara Fe2 dengan oksigen. Nah, kalian bisa buktikan hasilnya spontan atau tidak. Jadi, kalau kalian sudah tahu nanti hasilnya spontan atau tidak, kalian bisa tahu kenapa sih harus digunakan air bebas oksigen. Kemarin sudah kita bahas juga, air bebas oksigen itu bukan berarti senyawanya tinggal H2 saja, oksigennya tidak ada, bukan. Tapi oksigen yang ada atau yang terlarut di dalam air yang kita hilangkan dengan cara mendidihkan larutannya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah penentuan BST-Fe2. Nah, ini juga kalian harus tahu berapa sih BST-Fe-nya, karena nanti akan berkaitan dengan rumus perhitungannya. Jadi silakan cari BST-Fe-nya dengan tadi, boleh pakai cara PBO atau setengah reaksi. Nah, di sini ada rumus perhitungannya. Untuk persen kadar Fe2, di sini kalian bisa pakai rumus Vp dikali Np dikali BST-Fe dikali Fp-nya dibagi dengan miligram sampel dikali dengan 100%. Nah, untuk rumus secara kadar praktek seperti ini. Tapi nanti kalian bisa bandingkan dengan kadar teoritis pakai cara yang sudah dipelajari di kelas 10. Jadi agar kalian lebih yakin pada saat nanti praktikum ini hasilnya tepat atau tidak, biasanya kita bandingkan dengan kadar teoritisnya. Kalau itu dalam senyawa tunggal, gitu ya. Hanya dalam garam fero misalkan. Kita kan berarti sudah tahu, oh sampelnya ini adalah fero atau si garam tunjung atau garam mor. Nah, kita bisa bandingkan secara teoritis. Tapi nanti kalau sampel kalian berupa sampel campuran, tidak akan mungkin ada kadar teoritisnya ya. Misalkan nanti kadar Fe dalam semen. Nah, kita kadang suka belum tahu gitu ya, kadar Fe-nya dalam semen itu berapa, kita yang harus cari tahu gitu ya. Nah, berikutnya kadar yang kedua yaitu kadar nitrit secara lung. Nah, ini ada sedikit unik pada cara lung gitu ya. Nah, kadar nitritnya kita juga dapat tentukan dari sampelnya kalium nitrit atau natrium nitrit. Jadi ada dua ya. Nah, catatan pentingnya apa saja? Yang pertama, sampel nitritnya berada di dalam buret. Nah, mengapa seperti itu? Kalian bisa jawab di kolom komentar ya, karena sudah dijelaskan pada penetapan nitrit di lab volumetri. Nah, ini pokoknya yang kalian harus ingat-ingat, titrannya adalah sampelnya, begitu ya. Atau si nitritnya ini adalah sebagai penitarnya. Kemudian pemanasannya kurang lebih 40 derajat Celcius ya, sama seperti biasanya. Cuman harus dijaga jangan sampai mendidih atau lebih dari 70 derajat. Kenapa? Karena yang kita panaskan bukan sampelnya, melainkan kalium permanganat
begitu ya, yang ada di Erlenmeyer. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, kemudian pada saat menentukan titik akhirnya juga harus hati-hati. Kenapa? Karena awalnya Erlenmeyernya berwarna merah, kalau dia berlebih atau TB nanti jadi tak berwarna. Kita harus mencari warna merah muda yang nyata, begitu ya. Nah, ini ada agak sedikit sulit pada penentuan titik akhirnya. Jadi jangan sampai TB. Yang keempat, ada BST NaNO2 ataupun BST dari KNO2. Kalian bisa cari nanti dengan reaksinya, tentunya kalian harus tahu, gitu ya. Nah, rumus perhitungan kadarnya agak sedikit unik juga dibandingkan dengan yang Fe tadi. Fe itu rumus kadarnya paling mudah. Nah, untuk yang NaNO2, rumus kadarnya volume dikali normalitas kalium permanganat dikali dengan BST NaNO2 kalau sampelnya NaNO2. Kalau sampelnya KNO2 berarti ya BST-nya KNO2. Nah, kemudian dibagi dengan volume penitar dibagi 100 dikali miligram sampel dikali 100%. Nah, berarti di sini volume penitar diingat lagi bukan kalium permanganatnya. Volume penitarnya adalah nitrit yang ada di dalam buret. Sedangkan volume KMNO4 yang ada di atas adalah volume kalium permanganat yang kalian filter. Jadi jangan sampai salah memasukkan data. Nah, untuk yang penetapan nitrit ini juga kalian bisa bandingkan dengan kadar teoritisnya. Silahkan dicari berapa kadar teoritis dari nitrit kalau dari sampel NaNO2 atau bisa juga dari sampel KNO2. Kemudian lanjut untuk penentuan kadar MnO2 dalam batu kawi. Nah, untuk penentuan yang ketiga ini dalam metode permanganatometri, kita di sini sudah menggunakan sampel bukan sampel tunggal lagi ya. Jadi sampel batu-batuan. Nah, jadi batu kawi ini kita juga sebenarnya belum tahu nih apa sih komposisinya gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui MnO2 yang ada di dalam batu kawi ini berapa banyak gitu ya. Karena dalam batu kawi kan tidak hanya ada MnO2 tapi ada impurities-nya. Nah, sebenarnya impurities itu apa sih? Impurities adalah pengotornya. Nah, jadi catatan pentingnya apa saja? Yang pertama, kalau dua cara sebelumnya atau dua penetapan sebelumnya kita menggunakan titrasi langsung. Nah, di penetapan batu kawi ini kita menggunakan cara titrasi kembali. Yuk diingat-ingat kembali apa sih titrasi kembali itu dan apa ciri-cirinya gitu ya. Nah, yang kedua, batu kawi harus ditimbang dengan kertas minyak. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Kamu harus cari tahu ya. Apa jawabannya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Yang berikutnya, diusahakan seminimal mungkin penambahan airnya saat melarutkan asam oksalat. Kenapa seperti itu? Karena si batu kawi ini sukar larut kalau dia dengan air. Maka dari itu kita harus meminimalkan jumlah air yang masuk dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian pemanasannya kurang lebih 40 derajat. Begitu ya. Jangan sampai berlebih, apalagi jangan sampai dia mendidih karena ada asam oksalat di sana, bisa terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, harus butuh digoyang sampai jernih atau istilahnya black shadow-nya hilang, gitu ya. Nah, kalian bisa amati lagi pada video penetapan MnO2 dalam batu kawi di lab volumetri. Kemudian yang berikutnya, penambahan asam sulfat ini setelah sampel mulai jernih. Jadi bukan ditambahkan di awal sebelum pemanasan, tapi setelah pemanasan pada saat sudah menjelang jernih. Nah, jika sudah benar-benar jernih, baru nanti kita lakukan penitaran. BST MnO2 silahkan dicari dari reaksinya, begitu ya. Nah, untuk penetapan ini, cara mencari rumus MnO2-nya juga sedikit rumit karena menggunakan titrasi kembali. Jadi kita harus mencari tahu berapa sih batu kawi yang bereaksi dengan asam oksalat. Karena di sini asam oksalat sebagai zat ketiga, jadi pasti volumenya atau MgST-nya lebih banyak. Sehingga rumusnya akan menjadi miligram oksalat dibagi dengan BST oksalat
dikurangi dengan volume dikali normalitas kalium permanganat, ini dalam kurung semuanya ya, baru nanti dikurangi, kemudian dikali dengan BST MnO2 dibagi dengan miligram sampel dikali 100%. Nah, untuk menentukan kadar kamu itu betul atau tidak dalam batu kawi ini, gitu ya. Kalau secara penelitian sebelum-sebelumnya, batu kawi ini komposisi utamanya adalah MnO2. Jadi, kalau kalian nanti melakukan analisis ini akan ketahuan hasil kamu betul atau tidak biasanya ketika kadar kamu lebih dari 80% gitu ya, biasanya betul. Tapi bukan berarti lebih dari 100% juga gitu ya. Kalau misalkan hasil kamu lebih dari 100% atau mungkin kurang dari 80%, berarti kamu harus cari tahu. Karena kan yang namanya penetapan atau analisis belum tentu semuanya harus berhasil. Ketika tidak berhasil, berarti itu tugas kalian mencari tahu apa saja penyebab atau faktor-faktor kesalahannya apa. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kadar MnO2 dalam batu baterai. Nah, di penetapan ini juga sama seperti batu kawi, kalian sudah diberikan suatu sampel gitu ya. Nah, sekarang batu baterai ini kalian juga harus tahu komposisinya apa saja selain MnO2. Nah, berarti MnO2 kalau bukan komposisi utama, berarti akan ada banyak impurities-nya juga. Bagaimana agar impurities-nya tidak ikut terhitung atau teranalisis? Berarti kita harus pisahkan. Nah, agar didapatkan MnO2 saja, kita lakukan penetapannya dengan catatan penting berikut. 1. Cara titrasinya menggunakan cara titrasi kembali, sama seperti dalam batu kawi tadi. Kemudian, sampel batu baterai diambil dengan kertas minyak, sama seperti pada penetapan batu kawi juga. Nah, kemudian ditambahkan zat ketiganya. Nah, zat ketiganya siapa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian dididihkan sampai setengah volume. Nah, kenapa harus setengah volume dan apa sih tujuannya? Ya, salah satunya tadi untuk memisahkan antara MnO2 dengan impurities-nya dan mengekstraksi MnO2 dalam batu baterainya tadi. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa disaring dan diuji bebas sulfat. Kenapa sih harus disaring? Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar juga kenapa harus diuji bebas sulfat. Karena untuk memastikan bahwa seluruh sulfat yang tadi ada di zat ketiga, karena kita tambahkan zat ketiganya siapa tadi? FeSO4 ya. Nah, si FeSO4 kita pastikan sudah masuk ke Erlenmeyer yang kedua, yang setelah disaring atau filtratnya, gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan asam fosfat. Apakah sudah tahu kenapa penambahannya asam fosfat dan apa sih tujuannya asam fosfat ini ditambahkan? Nah, kemudian yang terakhir harus dilakukan blanko. Kalau sudah lihat video batu baterai, pasti sudah tahu apa itu blanko dan apa saja tujuannya, kenapa dilakukan blanko. Silahkan ditulis juga di kolom komentar ya. Nah, untuk perhitungan kadarnya, ini juga berbeda dengan penetapan-penetapan sebelumnya. Jadi, nanti akan ada volume blanko dan juga volume sampel. Secara teoritis, volume blanko pasti lebih besar dibandingkan volume sampel, sehingga nanti rumusnya akan menjadi volume blanko dikurangi dengan volume sampel dikali normalitas menitrat dikali BST MnO2 dibagi miligram sampel dikali 100%. Nah, bagaimana cara kalian bisa mengetahui penetapan kalian betul atau tidak? Nah, secara praktek dari sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan analisis MnO2 dalam batu baterai itu sekitar 20%. Jadi nanti kalian bisa pastikan penetapan atau analisis kalian ini berhasil atau tidak. Gitu ya. Nah, ini adalah catatan-catatan penting dalam 4 penetapan di metode permanganatometri. Nah, kalau kalian pengen tahu lagi penetapan yang lainnya selain yang dilakukan di lab volume, kalian bisa buka modul teorinya kembali karena di sana ada penetapan-penetapan yang lain yang berkaitan dengan permanganatometri. Jadi jangan hanya terbatas pada 4 penetapan saja. Silakan dibuka lagi modul teorinya. Nah, karena semuanya sudah kita bahas, jadi materi untuk
metode permanganometri cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di kolom komentar atau bisa juga disampaikan di Google Classroom. Dan sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.